barangkali ya, selain mengadopsi ilmu dari para lecturer, juga mungkin dari sharing pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan itu sangat bisa membantu saya untuk mengimprove diri saya menjadi guru yang lebih baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini memang kita lihat tidak ada apa, jadi seakan-akan ibu itu menunjukkan seakan diri ibu itu tertutup, agak sedikit tertutup, karena kan apa tidak ada informasi apapun di situ, kan gitu. Demikian pula ketika di kamar pun itu seakan-akan kurang pembaurannya itu kurang gitu. Jadi seakan-akan dari situ kan nampak bahwa itu ada sesuatu yang ya sedikit-sedikit cuek atau apa, kan sepertinya itu, jadi itu. Terima kasih. Terima kasih. Maka seperti itu. Kalau cuek sebelumnya enggak, saya juga sesekali ke kamar buangnya, atau mungkin memang pada saat saya bertandang ke kamar penyenangannya sedang tidak ya. Jadi mungkin waktu aja. Sebenarnya saya ingin jadi pribadi yang terbuka dan menyenangkan. Iya, makanya itu saya tidak membatasi dengan informasi yang saya ini monggo explore me. Waduh. Look at fine and just nilai saya seperti ini. Jadi bukan aku mau dinilai, bukan seperti itu. Tapi saya nggak menulis di sini karena saya nggak kepingin mengurangi penilaian Anda tentang saya, begitu. Jadi saya kalau jadi pribadi yang tertutup, I think it's not me. I'm ready. For you. Okay, next. Kalau saya lihat ini, di sini saya lihat turistik banget gitu. Terutama yang bagian yang boneka yang ada matanya itu mungkin karena ketika pertama kali saya lihat Rizky di wajahnya, tren yang pertama kali saya lihat jadi fokus itu mata, jadi matanya selain pipi itu saja. Matanya saya lihatnya bayangkan ketika pipinya tirus itu mata yang main gitu Rizky, dan itu sangat betul banget. Kayaknya betul banget kalau itu gambar mata yang besar, dua, merah gitu, karena itu Rizky, menurut saya itu Rizky banget. Terima kasih. Sebenarnya memang kalau saya menggambarkan mata di saya karena mungkin yang masih muda ya, jadi saya ini rasanya haus akan informasi, haus akan mengamati gimana sih ini, gimana sih itu, jadi dipelototin lah matanya seperti itu. Oke, silakan. Kalau saya berbeda dengan Bu Nurili, menurut saya Bu Rizky ini periang, jadi murah senyum dan terbuka. Dan di antara sekian banyak ibu-ibu, saya tidak bicara bapak ibu-ibu. Yang paling dekat saya dengan ibu adalah dengan beliau, ini saya paling dekat, selama di Australia. Berarti positif ya, jadi saya bisa mengikut yang saya punya itu baru kepada Bu Rizky, baru ada yang lain gitu. Enggak pandang ya. Bu Rizky lihat suaranya kan seperti kayak reporter gitu ya. Bu Rizky bisa nyanyi? Sedikit banyak falsnya daripada Iwan. Enggak, kayak suaranya enak kok. Enggak. Suaranya maksudnya kalau nyanyi ngejazz gitu. Saya belum. Ya belum. Enggak sama sekali. Terima kasih. Bu Rizky, itu gambar orang itu kayaknya ada sedikit kesedihan atau apa ya? Senyum nggak senyum? Sedikit iya ada. Oh iya. Pada ya, kalau kesedihan gitu kalau saya lihat. Iya. Sebenarnya bukan sedikit sedih ya. Di situ saya ingin menggambarkan bahwa saya ingin riang, saya ingin banyak melempar joke, tapi saya tetap ingin menjaga perasaan, atau kadang-kadang saya mungkin jeleknya saya menilai seseorang itu agak jadi senyum garing gitu ya. Sinis ya. Bukan senyum sinis, bukan senyum garing.
Intinya keterpaksaan. bukan keterpaksaan. Saya tersenyum, tapi Tidak punya makna. bukan begitu, bukan tidak bermakna. Saya ingin menjaga agar orang yang saya senyumi, orang yang saya komentari itu tidak tersinggung atau bolehlah kamu tersenyum, tapi kamu nggak ngerti, Ki. Kamu nggak ngerti, Ki, maksudku apa gini. Jadi setiap orang punya purpose, setiap orang punya goal, punya tujuan. Orang melakukan sesuatu punya maksud. Dan kalau saya tersenyum atau menanggapi sesuatu, saya bukan orang yang ngerti benar maksud dari pribadi tersebut. Jadi saya memiringkan sedikit senyum itu karena apa ya yang harus saya dapat peroleh pelajaran dari beliau. Saya teknis. Oke. Sesuatu yang diambil makanya separuh. Oh, Pak Irwan. Situ ada warna yang kuning sama abu-abu. Nah, Biru tuh. Ini apakah dasar warna itu punya makna atau hanya tertentu? Ya, biru itu kita tahu biru itu teknologi ya. Saya kepingin karena mungkin saya yang paling muda, banyak sesuatu yang orang-orang muda itu orang tua bilang no jangan seperti itu patronnya seperti ini. Nah, saya kepingin bahwa bolehlah orang itu menjaga sesuatu atau memproteksi hal-hal baru itu dengan benteng. Tapi kadang-kadang benteng itu terlalu ketat untuk kami yang muda. Jadi kami ingin just like mengoperasikan iPad bebas, tidak boleh bawa iPad-nya. Padahal kan kita tahu, kita guru sendiri ini kan kadang-kadang malah konsep kita ini nanti malah lebih banyak anak-anak atau siswa kita yang tahu. Nah kalau kita, ini seperti apa? Padahal banyak sekali ilmuwan yang ini ngomong ini yang ini. Padahal kita tahu bahwa ilmu atau sains itu kan tidak selalu benar. Bukan keabsahan yang kebenaran yang absolut ya. Jadi semakin banyak informasi, ternyata ada ini. Kalau kita membawa ranah teknologi di sekitar kita, alangkah indahnya hidup ini. Ya, itu yang biru. Sedangkan yang kuning itu mungkin makna mana? Kalau dalam kamus bahasa cinta katanya kuning itu cemburu ya. Tapi di sini saya mengeksplor sebagai sesuatu yang hungry, lapar akan informasi seperti itu. Dan warna hijau ini lapar akan teknologi. Terus yang ada warna hijau di bintang ini mungkin sesuatu yang damai. Makanya bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus lihat bahwa kita punya ada cahaya yang kita pegang, yang kita yakini kebenaran, yaitu itulah. Ini ya kurang ini ya, kurang sini. Kalau Pak terima kasih. Kita komentar sedikit ya. Bu Rizky, ini salah satu contoh baik intergenerational gap, ya, generasinya bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin generasinya Bu Rizky ini semacam satu generasi di bawah. Ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu dengar, generasinya Bu Rizky itu, sangat haus dengan informasi, teknologi, itu benar. Dan nanti satu generasi selanjutnya yang nanti lahir tahun 2000, itu yang kita sebut namanya I generation. Ya, itu I generation itu lebih, bukan cuma mereka dibesarkan, mereka udah ada handphone, sudah ada komputer, semua itu bagi mereka itu udah normal. Sementara generasi-generasi kita waktu kita kecil, kita lihat TV, dengar radio. Sekarang siapa yang punya radio yang lama itu, saya masih ada waktu di Indonesia yang lama itu, saya pikir anak-anak itu nggak akan tahu radio yang lama itu karena mereka lahir udah cuma bukan generasi flat TV, bukan generasinya gitu. Nah, yang disebutkan Bu Rizky tadi itu penting untuk satu hal itu. Yang satu yang saya tangkap yang paling penting itu gimana kita bisa menjembatani gap gitu. Nah, Bu Rizky nanti mungkin menjembataninya mungkin agak sedikit lebih mudah karena Bu Rizky dengan I generation dengan 21st century children itu lebih dekat ya. Tapi dengan
generasi yang sebelumnya itu gimana menjembatani. Tapi jangan rendah diri karena pengalaman yang bapak-bapak ibu miliki itu sangat berharga. Mungkin bapak ibu anak-anak sekarang belum pernah lihat seperti yang saya kasih contoh tadi teknologi. Di Denmark saya pernah masuk museum Danfoss itu ya. Itu yang mereka lakukan begini. Mereka taruh jenis barang produk dari tahun A sampai tahun B. Kenapa mereka butuh museum untuk naruh jenis produknya? Supaya generasi selanjutnya bisa belajar apa dulu yang ada, apa yang ada sekarang, prosesnya seperti apa. Dari situ desainer-desainer di perusahaan Danfoss itu mereka bisa belajar, oh sekarang kita buat produk baru. Nah kita bisa lihat, oh ya zaman dulu yang ini bagus, ini bisa diambil nih, kita pakai untuk produk desain yang baru. Jadi jangan rendah diri kalau bapak ibu gapnya cukup besar dengan generasi yang sekarang. Yang perlu bapak ibu, ya udah bapak ibu mungkin nggak usah jadi ahli komputer, tidak terpaksa, minimal bapak ibu tahu oh ya cara mengoperasikan. Ya cara mengoperasikannya basic itu. Jadi nggak perlu ahli komputer, yang penting bapak ibu tahu, dan bapak ibu tahu cara memakai komputer, tahu gimana anak-anak tertariknya seperti apa. Nah bapak ibu itu mesti menyesuaikan. Nah itu namanya ongoing learning. Jadi kita belajar terus sampai kita mati, ya kita belajar terus gitu. Tapi sebagai guru ya kita lakukan itu dengan professional development, banyak nanti kita bahas macam-macam. Tapi yang Ibu Rizky sebutkan tadi itu kenyataan ya, di Australia juga banyak gap. Jadi bukan cuma bapak ibu nggak usah merasa rendah diri karena bapak ibu dari Indonesia. Nanti bapak ibu lihat di sekolah-sekolah masih banyak guru-guru yang belum bisa mengoperasikan komputer. Saya ambil contoh guru anak saya yang dia sudah bekerja sekitar 40 tahun, jadi tua sekali, dulu sudah mau pensiun. Tidak bisa menyalakan komputer untuk berguna investasi, itu tidak bisa. Dan dia tidak mau belajar karena oh ya saya beberapa tahun lagi pensiun, ngapain saya belajar. Tapi yang kasihan anak-anaknya mau stimulasi yang lebih maju dengan teknologi dan sebagainya, tapi dia udahlah gitu. Dan kejelekannya satu hal lagi yang di sini, kalau sudah masuk Department of Education dan jadi guru tetap, itu biasanya tidak mungkin dipecat atau tidak mungkin keluar. Nah nanti mungkin Ibu Yunis akan menjelaskan bedanya sekolah publik, sekolah independen, sekolah private, itu ada beda-bedanya juga di sini. Itu pelajaran mungkin yang bisa kita ambil. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Ya, silakan.